Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Empat klan utama selain klan Ji yang saat ini bermusuhan dengan Chen Wen adalah klan Si yang merupakan klan terkuat dan menjadi penguasa di alam bintang sakti, kemudian klan Shou, klan Xia dan klan Yu saat ini yang hadir di kota Wugung hanya dihadiri oleh para tetuanya. Para tetua dari empat klan utama ini berusaha untuk menangkap Chen Wen, tapi tidak disangka, Chen Wen yang melihat ambisi keempat tetua itu malah mengadu domba keempatnya. Sebenarnya keempat tetua juga mengerti Chen Wen mengadu domba mereka, tapi saat ini yang meminta Chen Wen ikut adalah klan Si, karena klan Si merupakan klan terkuat, jadi tiga klan utama yang lainnya kompak menekan klan Si untuk tidak berani menginginkan Chen Wen sendiri. Jadi saat ini tetua klan Xia, klan Shou dan klan Yu seperti sepakat bekerja sama untuk menekan klan Si. Mereka menatap tajam tetua klan Si, merasakan tatapan permusuhan dari tiga klan yang lainnya. Tetua Si Jin yang saat ini memimpin pasukan elit klan Si di kota Wugung untuk menangkap Chen Wen tampak terkejut. Kalian jangan mau saja diadu domba oleh bocah itu, jangan kalian bodoh. Tetua Si Jin yang melihat semua tetua klan utama menatapnya itu membuat hatinya keder juga. Tetua Si Ji ini tidak menyangka kalau para tetua itu termakan dengan kata-kata Chen Wen. Tapi dia tidak tahu, sebenarnya tanpa kata-kata dari Chen Wen sekalipun, tiga tetua yang lainnya memang berusaha untuk mengusirnya. Apalagi ditambah dengan kata-kata Chen Wen yang menambah minyak di atas api, sehingga membuat tiga tetua klan utama itu memantapkan niat mereka untuk menekan tetua klan Si. Tetua Si Jin, lebih baik tarik mundur pasukan Anda, kalau tidak, mungkin bisa saja kami akan bergabung dan mengusir kalian. Itu benar tetua Si Jin, Anda lebih baik mundur, biarkan bocah itu menjadi urusan kami. Tetua Si Jin sangat marah kepada tiga tetua itu yang berusaha mengusirnya dan menekannya dengan gabungan tiga klan mereka. Kalian akan menyesal karena berani menentang klan Si kami. Chen Wen yang menatap tetua klan Si tidak berani berbuat apa-apa, tapi ketiga tetua klan juga tidak berani bertindak, lalu berkata, tiga klan, Xia, Shou dan Yu. Apakah kalian tahu kalau klan Si hanyalah boneka dari klan Gu yang merupakan klan di luar dari alam ini? Lambat laun, klan Gu juga akan menguasai klan kalian dan sekalian alam bintang sakti ini, dan semua sumber daya kalian akan dirampas oleh klan Gu. Mendengar kata-kata Chen Wen, tiga klan yang lainnya sangat terkejut, karena mereka juga pada saat ini sedikit curiga dengan tidak tanduk klan Si yang selalu menuntut klan atau sekte dalam naungan klan Si untuk mencarikan dan menyediakan banyak sumber daya untuk klan Si. Apa? Tetua Si Jin, apakah kata-kata bocah itu betul? Kami dari klan Yu juga beberapa waktu ini ada curiga kalau klan Si ini pasti melakukan konspirasi dengan klan dari luar alam bintang sakti dengan alam yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Chen Wen, bukan hanya tiga klan yang lainnya saja, bahkan tetua Si Jin yang merupakan tetua di klan Si sangat terkejut. Tetua Si Jin bukanlah tetua tingkat tinggi, jadi dia tidak mengetahui konspirasi antara patriark dan leluhur klan Si dengan klan Gu, jadi kata-kata Chen Wen dianggapnya fitnah. Sialan kau bocah, kau terlalu memfitnah klan kami, dan kalian jangan percaya kata-kata fitnah bocah sialan itu. Chen Wen yang mendengarnya hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saja, lalu berkata, Tetua Si Jin, aku mau bertanya, bisakah kau jelaskan, kenapa selama 3 tahun ini klan kalian selalu menekan sekte dan klan di bawah naungan kalian untuk menyediakan sumber daya yang banyak untuk klan Si kalian? Sedangkan yang kuselidiki, klan Si kalian tidak terlalu menggunakan sumber daya yang diberikan oleh para sekutu kalian. Bisakah kamu jelaskan kemana semua sumber daya yang kalian terima dari sekutu kalian? Mendengar pertanyaan Chen Wen, tetua Si Jin juga terkejut dan memikirkan kata-kata Chen Wen.
Tapi karena dia adalah salah satu tetua di klan Si, dia harus tetap membela klannya. Aku tidak tahu kemana sumber daya itu dibawa, tapi itu pasti digunakan untuk klan Si kami. Kau hanya orang luar dan tidak patut ikut campur ke dalam klan kami. Mendengar kata-kata tetua Si Jin, tetua klan Zhou lalu maju dan berkata kepada Si Jin. Tetua Jin, memang bocah itu adalah orang dari luar alam, kita tidak layak ikut campur, tapi kami berasal dari alam ini. Apabila semua sumber daya yang ada di alam ini kalian serap dan kalian berikan kepada klan di luar alam ini, hingga membuat semua sumber daya alam ini habis, apakah kamu pikir kami tidak merasakan dampaknya? Benar itu apa yang dikatakan tetua klan Zhou, kami tidak mau sumber daya alam ini habis untuk klan luar, kami dari klan Chia tidak dapat menerimanya, kalian harus membuat sebuah pembuktian, kalau tidak kami klan Chia siap berperang dengan klan Si. Mendengar tuduhan-tuduhan dari 3 klan yang lainnya itu membuat Si Jin menjadi marah, karena dia tidak pernah merasa klan Si-nya bekerja untuk klan lain. Bohong, fitnah, kalian terlalu memojokkan klan Si-ku. Aku bersumpah kalau selama ini kami klan Si tidak pernah bekerja untuk klan Gu. Saat ini 3 tetua klan utama yaitu klan Zhou, Chia dan Yu telah berkumpul menjadi satu kelompok dan berpisah dengan tetua klan Si dan menatap Si Jin dengan tatapan dingin. Sedangkan tetua Si Jin yang saat ini melayang bersama semua pasukan elit klan Si yang berjumlah lebih dari 300 orang juga menatap mereka tanpa takut. Kedua belah pihak saling tatap sampai beberapa waktu lamanya, dan tidak ada satupun pihak yang berani bergerak duluan. Melihat hal ini, Chen Wen menjadi gemes sendiri, lalu memerintahkan Xiao Kai dan beberapa bawahannya yang menyamar melalui telepati segel jiwa. Xiao Kai dan kalian semua, serang anggota klan Si dengan atas nama klan Chia dan praktisi mandiri. Baik Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, dari bawah tempat para praktisi klan Si melayang, tampak puluhan praktisi melayang sambil berteriak. Binasakan klan Si karena ingin menghancurkan alam kita. Tiba-tiba para praktisi itu langsung menyerang para pasukan klan Si dengan membabi buta, sehingga hal itu memicu 3 klan yang lainnya bergerak untuk ikut menyerang klan Si. Melihat kejadian itu, tetua Si Jin juga tadinya telah mengirimkan pesan untuk meminta bantuan pasukan ke klan dengan batu telekomunikasi terpaksa ikut bergerak mempertahankan diri menyerang para penyerang klan mereka. Sialan kalian, kami tidak akan takut dengan siapapun, siapa yang berani menyerang kami, akan kami hancuran. Suara-suara intens dari bertemunya senjata-senjata mereka terdengar, Chen Wen yang melihat idenya berhasil tersenyum lebar. Bagus, setelah mereka bertempur sendiri, aku tidak perlu ikut campur dulu. Chen Wen dan Kim Kau yang melayang di langit tersenyum melihat pertempuran yang sangat brutal. Seluruh kota Wugung tampak bergetar. Banyak bangunan di bawah pusat pertempuran itu hancur berantakan, bahkan tuan kota di kota Wugung sekalipun tidak berani bertindak. Karena saat ini yang berbenturan adalah klan-klan utama dan klan terkuat yang ada di alam bintang sakti. Dengan terpaksa, tuan kota Wugung memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan formasi pelindung untuk melindungi kota Wugung, agar bangunan di kota tidak terlalu hancur lagi. Beberapa saat kemudian, sebuah formasi yang berbentuk kubah menutupi kota Wugung yang sebagian tempatnya sudah terlanjur hancur itu. Sedangkan di atas langit kota Wugung terlihat kelompok pasukan elit klan Si dikeroyok oleh para pasukan 3 klan terkuat di alam bintang sakti. Dan semua bawahan Chen Wen yang awalnya duluan membuka serangan akhirnya perlahan-lahan menghilang dari arena pertempuran. Karena mereka yang sedang bertempur, tidak ada satupun yang memperhatikan sekeliling mereka, karena yang menjadi tujuan utama mereka adalah menghabisi pasukan klan Si. Pasukan klan Si memang patut menjadi klan terkuat di alam ini, dengan jumlah 300 pasukan dan 1 tetua, mereka masih mampu bertahan hingga beberapa jam menghadapi pasukan gabungan 3 klan terkuat alam ini. Jumlah pasukan 3 klan yang bergabung menyerang pasukan klan Si tidak kurang dari 800 pasukan, belum lagi 3 tetua mereka yang kekuatannya hampir setara dengan tetua Si Jin. Tapi sampai beberapa jam pertempuran, kekuatan pasukan klan Si hanya berkurang sebanyak 100 orang,
dan saat ini sisa 200 orang itu telah terkepung dengan sangat ketat tanpa ada tempat untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ratusan aura yang sangat kuat, bahkan menurut perkiraan Chen Wen, aura terkuat yang saat ini mendatangi tempat pertempuran adalah ranah Dewa Ilahi tahap awal. Hentikan pertarungan. Sebuah bentakan yang menggunakan energi spiritual yang sangat kuat membuat pertempuran yang sudah memojokkan klan Si terhenti. Kenapa kalian berani menyerang klan Si kami? Apakah kalian sudah tidak menghargai klan Si kami lagi? Ternyata yang datang adalah salah satu tetua yang menjadi petinggi klan Si, yang bernama Tetua Si Yung dengan membawa pasukan sebanyak 500 orang. Pasukan yang ikut datang bersama Tetua Si Yung adalah pasukan utama klan Si yang memiliki ranah terendah Dewa Bumi tahap akhir dan Dewa Langit tahap menengah. Tetua Si Yung adalah tetua yang terkenal di alam bintang sakti, karena dia dulunya adalah salah satu jenius klan Si yang saat ini telah memiliki ranah Dewa Ilahi tahap awal dan masih berumur 80 tahun dengan penampilan seorang pria gagah tampak berumur 30-an tahun. Melihat kehadiran Tetua Si Yung, para tetua 3 klan yang lainnya berinisiatif memanggil tetua kuat mereka juga untuk datang membantu mereka bila terjadi pertempuran. Pertempuran yang terjadi antara klan Si yang dikeroyok oleh 3 klan utama yang lainnya saat ini terhenti. Hal ini dikarenakan salah satu tetua tingkat tinggi klan Si yaitu Si Yung datang untuk menghentikan pertempuran. Sedangkan Chen Wen yang saat ini menonton pertempuran menjadi geram, karena pertempuran tersebut terhenti. Sialan, siapa tetua sialan itu? Gara-gara dia pertempuran yang seru terhenti. Kim Kau yang di sebelah Chen Wen mendengar gerutuan Chen Wen, Kim Kau mengetahui siapa yang datang, karena dia juga menyelidiki siapa-siapa saja tetua kuat di klan Si. Tuan, itu adalah Tetua Si Yung. Dia adalah salah satu tetua paling jenius klan Si di masanya. Saat ini dia memiliki ranah Dewa Ilahi tahap awal. Hanya ranah Dewa Ilahi tahap awal, tapi dia telah berani menghentikan pertempuran ini. Kita tunggu saja. Aku yakin, tetua klan yang lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Mereka juga pasti telah mengirim pesan untuk meminta bantuan kepada klan mereka masing-masing. Sementara di tengah arena pertempuran di tengah langit kota Wugung, tetua klan Si yang baru datang yang bernama Si Yung tepat berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak. Tetua Si Yung menatap dingin 3 tetua tingkat rendah dari ketiga klan utama, lalu memperhatikan tetua Su Jin yang saat ini mengalami banyak luka di tubuhnya. Kalian dari 3 klan Shou, Chia dan Yu kenapa berani menyerang pasukan kami? Kalau sampai kalian tidak memberikan alasan yang memuaskan, aku akan mengambil tindakan terhadap kalian. Si Yung juga tidak berani gegabah menyerang langsung 3 tetua klan utama, karena kalau sampai itu terjadi, maka 3 klan utama itu akan bergabung dan menyerang klan Si-nya. Kalau sampai ketiga klan bergabung, sudah pasti klan Si tidak akan mampu bertahan dari pertempuran itu. Tapi biarpun ketiga klan utama ini benar-benar berani menyerang klan Si, takutnya orang-orang klan Gu yang saat ini menjadi pemeran di balik layar pun akan melarikan diri. Karena orang-orang klan Gu yang menginvasi klan Si hanya memiliki ranah keabadian tahap awal, sedangkan 3 klan utama itu rata-rata memiliki satu patriark dengan ranah Dewa Ilahi tahap akhir. Itu juga belum leluhur masing-masing klan utama yang pastinya juga memiliki ranah Dewa Ilahi tahap akhir dan tinggal setengah langkah lagi menerobos keabadian. Sementara di ranah keabadian sendiri memiliki 4 tahapan, yaitu tahap awal, menengah, tinggi dan puncak. Di alam bintang sakti, tidak ada satupun praktisi yang bisa melewati tahapan Dewa Ilahi menuju keabadian, karena energi spiritual dan sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk menerobos ke ranah itu. Tetua Si Yung, kami tahu reputasimu yang mentereng, tapi jangan kau pikir kami takut, karena kami juga memiliki tetua yang setingkat dengan dirimu. Tetua klan Shou langsung maju dan berkata kepada Si Yung, karena saat ini pasukan mereka tampak takut dengan keberadaan Si Yung saat ini, sehingga untuk meningkatkan pamor klan Shou-nya, tetua klan Shou itu berkata seperti itu. Klan Shou, jangan kau pikir aku takut kepada klan kalian. Lalu dilanjutkan tetua klan Chia juga berkata kepada Si Yung. Tetua Yung, kami menyerang klan Si karena ada sebab,
Itu karena kalian sebagai klan terkuat di alam bintang sakti ini telah dipecundangi oleh klan Gu. Apakah kami benar? Mendengar nama klan Gu, ekspresi Si Yung sedikit berubah, tapi tidak kentara dan tidak kelihatan. Dia masih tampak tenang, padahal di dalam hati tetua Si Yung ini bergemuruh dan bergetar. Dia tidak menyangka klan Si yang ditakuti oleh siapapun di alam ini ketahuan bekerja untuk klan Gu. Siapa yang mengatakan klan Siku telah bekerja untuk klan Gu? Itu adalah berita bohong dan memfitnah. Orang yang salah tidak mungkin mengaku. Menurut hasil penyelidikan kami dari klan Yu, kalian selama 3 tahun terus-menerus memasok sumber daya dari semua sekutu di bawah panji klan Si. Sekarang aku mau tahu, kemana klan Si bawa semua sumber daya tersebut? Mendengar jawaban dari salah satu tetua klan Yu, Si Yung tampak terdiam sebentar, dan ekspresinya juga sedikit tidak nyaman. Keadaan Si Yung ini telah terlihat oleh 3 tetua klan utama, sehingga itu menambah kecurigaan mereka semua, sedangkan masalah yang terkait dengan Chen Wen untuk saat ini telah terlupakan oleh mereka. Karena masalah klan Si yang bekerja untuk klan Gu lebih penting, hampir semua galaksi di alam semesta tahu dengan tingkah klan Gu. Kebetulan Si Yung adalah salah satu petinggi yang ikut mengetahui siapa adanya klan Gu. Awalnya Etua Si Yung adalah salah satu tetua yang menentang klan Gu, tapi karena klan Gu memiliki bukan hanya ranah yang lebih tinggi, mereka juga mengancam akan menghabisi seluruh keturunan klan Si bila menentang klan Gu, maka tetua Si Yung akhirnya menyetujui dengan terpaksa bekerja di bawah perintah klan Gu. Bahkan semua petinggi klan Si telah mendapatkan segel jiwa dari klan Gu, sehingga semua petinggi klan Si tidak ada yang berani memiliki pikiran yang hianat terhadap klan Gu. Chen Wen yang tanpa sengaja mengaktifkan mata malaikatnya dapat melihat adanya segel jiwa di dalam jiwa tetua Si Yung akhirnya mengetahui dengan pasti kenapa para petinggi klan Si tidak ada yang berani berkhianat. Klan Gu adalah klan penjelajah di berbagai alam. Klan Gu selalu menguras semua sumber daya yang ada di bawahnya atau klan yang menjadi budaknya. Jadi ketika klan Si terus-menerus memasok sumber daya dari alam bintang sakti melalui semua sekutunya dan juga bawahannya, tapi tidak diketahui dibawa kemana, mereka menjadi curiga kalau klan Si telah bekerja untuk klan Gu. Apa buktinya kalian menuduh klan Siku telah berkhianat terhadap alam bintang sakti? Kalian terlalu memfitnah klan Siku, kalian akan menanggung akibatnya. Karena tidak memiliki jalan mundur, Si Yung akhirnya balik mengancam 3 klan utama, tapi 3 klan itu tidak takut, karena mereka yakin bala bantuan yang mereka minta kepada klan di pusat pasti akan segera tiba. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada beberapa puluh praktisi yang mendekati pusat pertempuran. Mereka adalah dari klan Ji. Klan Ji terkenal dengan keahlian mereka dalam mengumpulkan informasi. Klan Ji terkenal dengan keahlian mereka dalam mengumpulkan informasi, bahkan hampir semua klan utama di Bintang Sakti tidak bisa menyembunyikan rahasia. Kami dari klan Ji sudah mengetahui kalau sebenarnya klan Si telah menjadi budak dari klan Gu dari 3 tahun yang lalu, tapi baru sekaranglah kami berani mengungkapkan karena saat inilah momentum yang tepat untuk membongkar rahasia klan Si. Si Yung yang melihat orang-orang klan Ji datang, dan mulai buka suara tentang klan Gu, ekspresinya tampak mulai gelisah. Klan Ji, jangan kalian sembarangan bicara, kalian sebagai bagian dari klan utama di alam bintang sakti, bisa saja akan menghilang dari alam ini, kalau kalian berbicara sembarangan. Klan Ji yang datang bersama tetuanya yang memiliki ranah dewa ilahi tahap awal tidak takut dengan ancaman dari Si Yung, karena tetua dari klan Ji ini juga adalah salah satu petinggi klan Ji. Si Yung, kalian klan Si tidak bisa selalu menutupi kesalahan kalian, aku heran, bahkan tetua-tetua tingkat rendah tidak mengetahui kalau petinggi klan Si semua saat ini telah menjadi budak klan Gu. Kurang ajar kau Ji Guang. Karena sangat marah kepada tetua klan Ji yang berani membuka aib klan Si, maka tanpa aba-aba, Si Yung langsung menyerang tetua Ji Guang, tapi sebelum tetua itu mengatakan aib dari klan Si, dia juga telah bersiap-siap, maka serangan dari Si Yung berhasil ditahannya dengan sekuat tenaga. Tapi karena anaknya yang memang kalah satu tahapan kecil, Ji Guang terpental lumayan jauh. Setelah menyerang tetua Ji Guang,
Si Yung akan bergerak lagi menyerang Ji Guang. Melihat hal itu tetua klan utama yang lainnya sama-sama bergerak menyerang Si Yung tanpa takut. Rata-rata tetua tiga klan utama yang lainnya juga sama-sama terpental karena memang mereka kalah segalanya dan mereka terluka parah. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan mereka semua merasakan energi spiritual yang kuat mendatangi mereka. Si Yung, apakah kau pikir hanya kau sendiri saja yang memiliki kekuatan? Para praktisi yang datang ini adalah petinggi klan utama yang lainnya dengan ranah Dewa Lahi tahap menengah dan awal. Energi dengan beberapa warna yang sangat mencolok dari para tetua klan utama yang baru tiba, langsung menerjang menuju Si Yung. Kurang ajar. Kalian terlalu memaksaku. Si Yung mengeluarkan senjatanya yang berupa sebuah kapak kembar, langsung diayunkan menyongsong energi yang menyerangnya. Seberkas cahaya menyelimuti kapak kembar tersebut hingga membuat bayangan cahaya kapak kembar menyambut serangan para tetua itu. Benturan energi raksasa membuat formasi di kota Wugong hancur berantakan dan bangunan-bangunan di kota tersebut hancur. Untung saja sebelumnya, Tuan Kota Wugong telah berhasil mengungsikan seluruh warganya, kalau tidak, mereka akan menjadi korban dari energi benturan tadi. Terlihat Si Yung yang hanya sendirian menahan serangan tiga tetua yang memiliki ranah setara dengannya terpental sangat jauh dan memuntahkan seteguk darah. Si Yung terluka dalam cukup parah, dia berusaha menstabilkan dirinya di udara ketika terpental jauh, sedangkan sepasang kapaknya hampir terlepas dari tangannya kembali dipegangnya erat-erat. Sambil menggertakkan giginya, Si Yung kembali melesat menyerang musuhnya, seberkas cahaya berwarna hitam langsung menutupi tubuhnya. Lalu dari belakang tubuh Si Yung keluar sebuah bayangan raksasa iblis memegang sepasang kapak langsung ikut menyerang tiga tetua yang datang itu. Sepasang kapak diayunkan menyilang oleh Si Yung, diikuti oleh bayang iblis di belakang tubuhnya yang maju lebih cepat dari Si Yung. Mari kita gabungkan serangan kita lagi untuk membunuh Antek Klan Gu. Para petinggi tiga klan utama itu telah menerima informasi yang dikirim oleh tetua tingkat rendah mereka tentang klan Si, sehingga mereka bekerja sama untuk membunuh Si Yung. Sedangkan tetua Si Jin dan pasukannya yang melihat petinggi mereka telah terlibat pertempuran dengan petinggi klan Shou, Chia dan Yu, tidak berani ikut campur, mereka telah lama menjauh. Chen Wen tidak mau ikut campur dengan pertempuran tingkat tinggi itu, karena dia masih menunggu para patriark empat klan utama muncul. Chen Wen mau tahu bagaimana sikap patriark tiga klan utama yang lainnya terhadap dirinya. Bila mereka juga menargetkannya, maka Chen Wen tidak segan-segan mengeluarkan semua bawahannya untuk ikut dalam pertempuran itu. Saat ini Chen Wen hanya fokus melihat pertempuran antara petinggi klan Si yang dikeroyok oleh petinggi tiga klan utama. Juga saat ini petinggi dari klan Ji yang tadi terpental dan terluka berhasil menyembuhkan dirinya, saat ini bergabung menyerang Si Yung. Si Yung yang mendapat serangan gabungan empat klan utama merasakan sangat tertekan. Bayangan iblis raksasa yang mengayunkan sepasang kapaknya kepada para penyerangnya akhirnya berbenturan. Energi spiritual dari empat petinggi klan utama sangat kuat dan juga sangat kokoh karena bergabung, hingga berhasil menghancurkan bayangan iblis raksasa dan sepasang kapaknya. Si Yung sendiri terpental sangat kuat menghantam bumi, hingga membuat sebuah kawah. Dari mulut Si Yung terus-menerus memuntahkan darah. Si Yung saat ini sudah terluka sangat parah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sepasang kapaknya sudah terpental sangat jauh dan tidak diketahui di mana terpentalnya. Debu dan pasir menutupi kawah tempat Si Yung terpental. Empat petinggi klan utama masih menunggu debu yang menutupi tempat tersebut menghilang di atas ketinggian. Beberapa saat kemudian, debu dan pasir yang menutupi kawah tempat Si Yung terpental telah hilang. Klan Si sungguh memalukan menjadi penguasa di alam bintang sakti ini. Petinggi klan Shou bergumam ketika melihat Si Yung yang saat ini terluka cukup parah dalam keadaan pingsan. Tetua klan Shou, Chia dan Yu, kami dari klan Ji siap bekerja sama untuk menghancurkan klan Si. Ya, kami dari klan Chia juga siap bekerja sama. Kami juga. Akhirnya empat klan utama mencapai kata sepakat untuk bekerja sama menghancurkan klan Si.
Tapi baru saja kata sepakat mereka ucapkan, dari kejauhan terlihat banyak praktisi yang mendatangi tempat mereka. Keempat petinggi klan utama tampak pucat, karena dari auranya mereka tahu kalau saat ini Patriark Klan Si beserta hampir semua pasukan elit Klan Si datang. Lebih baik kita juga mengirim pesan kepada Patriark kita masing-masing, dan menceritakan kejadian ini sekarang, juga untuk meminta bantuan. Tetua Klan Ji memperingati ketiga petinggi klan yang lainnya, agar mengirim pesan bantuan kepada Patriark masing-masing. Klan Shou, Klan Chia, Klan Yu dan Klan Ji. Kalian sungguh lancang menyerang Siyung. Kalian telah memulai menabuh genderang perang dengan Klan Siku. Patriark Si Bing, kalian Klan Si tidak layak lagi menjadi penguasa di alam bintang sakti ini, karena kalian adalah budak dari Klan Gu. Petinggi Klan Ji tidak takut balik memaki Patriark Si Bing, biarpun saat ini mereka semua jelas melihat Patriark Si Bing membawa hampir semua petinggi Klan Si di kota Wugung ini. Keparat kau Tetua Ji, kau terlalu memandang tinggi klanmu yang telah melemah. Apakah Klan Ji masih menyimpan dendam kepada Klan Siku? 50 yang lalu, penguasa alam bintang sakti adalah dari Klan Ji, tapi Patriark Klan Si berhasil membunuh Patriark Klan Ji. Sehingga kekuatan Klan Ji jauh menurun, yang awalnya merupakan klan terkuat, akhirnya menjadi klan nomor 4 terkuat, dan masih lebih kuat dari Klan Yu. Saat itu Patriark Klan Si tiba-tiba saja berhasil menerobos tahapan kecilnya hingga menjadi dewa ilahi tahap akhir, juga memiliki teknik pertempuran yang sangat kuat. Hingga akhirnya Patriark Klan Si berhasil membunuh Patriark Klan Ji, dan akhirnya Klan Si berhasil menjadi penguasa di alam bintang sakti tanpa ada sanggahan atau tidak adanya yang berani menolak Klan Si yang menjadi penguasa di alam bintang sakti. Patriark Klan Si sungguh mengagumkan. Karena Patriark Klan Si menjadi budak Klan Gu, maka berhasil membunuh Patriark Klan Ji. Ekspresi wajah Patriark Si Bing nampak memerah dan tatapannya siap membunuh. Aura Patriark Klan Si juga mulai merembes hingga menekan para petinggi klan utama yang lainnya. Patriark Si Bing, jangan marah dulu, kalau Anda marah, itu artinya Patriark sendiri mengakui kata-kataku. Sedianya Patriark Si Bing bersiap melancarkan satu kali serangan langsung membunuh petinggi Klan Ji, akhirnya menyimpan kembali auranya dan sedikit menyeringai. Sayang dulu aku tidak menghabisi Klan Ji sampai tuntas, tapi tidak apa-apa. Sekarang juga belum terlambat untuk menghabisi Klan Ji sampai ke akar-akarnya. Apakah Klan Si sudah tidak menganggap klan yang lainnya, hingga berani menggertak Klan Ji saja? Petinggi Klan Chia juga menyahut kata-kata Si Bing, tanpa takut sedikitpun. Pada saat Patriark Si Bing bersiap untuk membunuh semua petinggi klan yang menjadi lawannya, tiba-tiba mereka semua merasakan adanya energi spiritual yang tidak kalah dari Patriark Si Bing mendekat. Ketika menyadari siapa yang datang, Patriark Si Bing mendengus, tapi ekspresinya sedikit berubah. Lalu dia mengirimkan pesan kepada petinggi klan Gu yang menjadi atasannya untuk membantunya mengatasi para patriark klan utama yang datang. Karena Patriark Si Bing menyadari, kalau dia menghadapi 4 patriark klan utama sendirian, dia pasti tidak akan mampu. Tapi bila petinggi klan Gu yang datang beserta pasukannya, Patriark Si Bing masih percaya diri menghadapi patriark-patriark klan utama yang lainnya. Beberapa saat kemudian para patriark 4 klan utama yang lainnya telah datang beserta hampir semua pasukan mereka. Si Bing, kau hanyalah patriark pecundang yang menjadi budak dari klan Gu. Patriark Si Bing yang mendengar kata-kata mengejek dari patriark klan Shou hanya mendengus dengan wajah merah. Si Bing, kalau kau memang benar-benar tidak menjadi budak klan Gu, apakah kau dapat membuktikannya? Kalian terlalu menyudutkanku. Baiklah, kalau kalian benar-benar hebat, apakah kalian berani melawanku 1 lawan 1? Mendengar tantangan Si Bing terhadap 4 patriark yang lainnya, 4 patriark lainnya saling pandang, kemudian tertawa mengejek. Si Bing, kami akui kamu memiliki kekuatan lebih baik dari kami. Itu makanya kami tidak keberatan kau menjadi penguasa di alam bintang sakti ini. Kami akui kami tidak akan sanggup meladenimu kalau 1 lawan 1, tapi karena kau menjadi budak klan Gu, maka kami bersatu untuk menghabisi klan Si dari alam bintang sakti ini.
Patriark klan Chia menjawab tantangan dari Si Bing tapi tidak mau termakan pancingan dari Si Bing untuk bertarung satu lawan satu. Lebih baik kau panggil saja sekalian orang-orang klan Gu untuk membantumu. Kuakui kalian sungguh licik, baiklah kalau kalian yang memintanya. Si Bing lalu menatap ke atas langit yang lebih tinggi, karena di sana terdapat petinggi klan Gu yang bersembunyi di ruang kosong. Dengan terpaksa Si Bing memanggil petinggi klan Gu yang bersembunyi itu untuk membantunya membunuh patriark 4 klan itu. Tuan, silahkan keluar, bantulah diriku untuk membunuh patriark pecundang ini. Semua patriark klan utama serta petingginya dan juga pasukan mereka menatap ke langit yang lebih tinggi. Kalian sungguh nyali mengundangku untuk membunuh kalian. Dan kau bocah, jangan kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau juga pasti akan tewas di tangan kami. Petinggi klan Gu yang bertugas memimpin di alam bintang sakti itu lalu keluar dari tempat persembunyiannya, juga dia menunjuk Chen Wen yang juga sedang melayang di ketinggian. Kau dari klan Gu, aku telah lama ingin menghabisi orang-orang klan Gu dimanapun aku bertemu. Hari ini aku berkesempatan bertemu dengan salah satu orang kuat klan Gu, kau juga harus mati. Tapi bukan hanya petinggi klan Gu saja yang menargetkan Chen Wen, tapi 3 klan yang lainnya juga menargetkan Chen Wen. 3 patriark klan utama, yaitu Chia, Zhou dan Yu, awalnya telah melupakan Chen Wen. Saat mendengar kata-kata dari petinggi klan Gu, akhirnya teringat kembali. Lalu ketiga patriark klan utama memberi sinyal kepada bawahan mereka untuk bergerak menangkap Chen Wen. Begitu juga pasukan dari klan Si ikut bergerak menyerang Chen Wen. Melihat hal itu, Chen Wen melesat menjauhi tempat yang akan digunakan para patriark klan utama dan petinggi klan Gu bertempur. Karena Chen Wen berpikir, itu adalah untuk menghindari korban dari pihaknya bila terjadi benturan energi dari pertempuran para patriark klan utama. Setelah melesat dengan cepat selama beberapa jam, Chen Wen berhenti menunggu pasukan 4 klan yang bergabung itu. Melihat hal itu, Chen Wen tidak ragu-ragu mengeluarkan semua pasukan bawahannya kecuali pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Jutaan hewan iblis yang telah berubah menjadi wujud manusia muncul dari kekosongan di sebelah Chen Wen. Jumlah pasukan Chen Wen saat ini lebih kurang ada 3 juga pasukan, sedangkan pasukan musuh yang saat ini bergabung berjumlah puluhan juta pasukan. Chen Wen tidak takut, karena pasukan Chen Wen menang kualitas, ranah rendah bawahan Chen Wen adalah dewa bumi, sedangkan tertinggi adalah dewa ilahi tahap menengah. Sedangkan pihak musuh, ranah terendah adalah bela diri kaisar suci tahap kelima ke atas, sedangkan yang tertinggi adalah dewa ilahi tahap awal. Para petinggi klan yang memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah sampai akhir berperang melawan petinggi klan Gu dan patriark klan Si beserta petingginya. Jadi saat ini Chen Wen dapat bersantai menghabisi lawannya. Tuan muda, tenanglah, kita akan menghabisi mereka. Chen Wen dan pasukannya menunggu pasukan musuh yang mulai mendekati tempat Chen Wen yang saat ini melayang tinggi bersama bawahannya. Bocah, kali ini kau tidak dapat melarikan diri. Seorang tetua dari klan Si tertawa senang karena saat ini mereka berhasil menyusul Chen Wen. Mereka tidak tahu saja, padahal Chen Wen lah yang sengaja menunggu mereka. Mereka tidak peduli dengan bawahan Chen Wen karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Tetua dari klan Si yang berkhianat terhadap alam sendiri. Jangan kalian terlalu senang, biarpun kalian berhasil menangkap bocah itu, kalian juga tidak berhak mengambil apapun dari dirinya. Salah satu tetua klan Yu menatap dan merendahkan klan Si yang saat ini menjadi musuh dari semua klan terkuat di alam bintang sakti ini. Mendengar kata-kata dari tetua klan Yu, tetua klan Si menatap tetua tersebut dengan dingin dan tidak takut. Tapi saat tetua klan Si ini akan memarahi tetua klan Yu, tetua klan yang lainnya langsung menatapnya dengan tatapan membunuh, sehingga tetua klan Si ini hanya bisa menelan kemarahannya dalam hati saja. Karena kalian sekarang telah berkumpul semua, maka pertempuran ini akan kulakukan secepatnya. Chen Wen berkata memecah perpecahan mereka, karena dia tidak mau membuang banyak waktunya menghadapi keroco dari 4 klan utama. Serang, bunuh mereka semua.
Kembali Chen Wen memberi perintah kepada bawahannya dengan teriakan. Semua bawahan Chen Wen berubah menjadi hewan iblis yang memiliki tubuh sangat besar, bahkan Kim Kau yang berubah menjadi monyet raksasa dengan bulu-bulu emasnya yang kasar, bagaikan senjata berduri yang sangat tajam menerjang musuh. Terlihat warna-warni energi spiritual yang menyertai mereka semua. Pasukan dari 4 klan utama yang melihat musuh telah bergerak, para pemimpin mereka juga. Serang, bunuh. Terdengar aba-aba dari pemimpin pasukan 4 klan memberi perintah kepada pasukan mereka. Mereka semua tidak takut, biarpun bawahan Chen Wen mengubah wujud mereka menjadi hewan iblis dengan tubuh besar. Loling yang berada di dalam dunia cincin mengetahui ada peperangan besar, lalu mengirim pesan kepada Chen Wen. "Kak Wen, aku juga ingin ikut berperang." Chen Wen mengibaskan tangannya dan Loling pun keluar dari dunia cincin bersama 4 bawahannya, yaitu Loho, Saieng, Choa Sai dan Bu Sai, yang merupakan hewan iblis penjaga artefak praktisi kaisar para dewa. Keempat hewan iblis ini mendapat perintah dari Chen Wen, bertugas menjaga keselamatan Loling. "Linger, kamu dapat ikut bertempur, dan kalian berempat, aku serahkan tugas menjaga keselamatannya, tapi tetap membiarkannya ikut bertempur. Kalian hanya membantu Loling kalau dia terancam bahaya." "Baik Tuan Muda." Loling langsung menerjang praktisi yang berdekatan dengannya tanpa menunggu perintah dari Chen Wen lagi, karena dia terlalu bersemangat. Sedangkan keempat hewan spiritual itu selalu mendampinginya dan mengawasinya, agar tidak terancam bahaya. Pertempuran yang sangat intens dengan suara-suara benturan senjata dan energi terdengar memekan telinga. Biarpun kalah dalam kuantitas, pasukan bawahan Chen Wen menang dalam kualitas. Saat ini pasukan bawahan Chen Wen berada di atas angin. Chen Wen melayang lebih tinggi lagi, lalu membuat beberapa segel tangan, lalu melemparkannya ke atas. Segel buatan Chen Wen yang dilempar ke atas lalu membentuk sebuah formasi yang menutupi arena pertempuran, seolah-olah arena pertempuran diselimuti oleh sebuah bola transparan. Mereka semua terkurung oleh bola raksasa. Pasukan musuh yang melihat itu langsung ketakutan, karena mereka tidak akan bisa keluar dari formasi yang membungkus mereka. Wajah-wajah putus asa dan penyesalan terlihat jelas di mata mereka semua, karena sampai saat ini, keadaan kedua belah pihak tidak seimbang. Pasukan Chen Wen sangat mendominasi, biarpun jumlah mereka sedikit, tapi mereka memiliki ranah jauh lebih tinggi dari musuh. Chen Wen lalu kembali melambaikan tangannya mengeluarkan pasukan bayangan iblis dari dunia cincin. "Tuan, kami siap menerima perintah. Serang mereka, bantu rekan kalian menghabisi para musuh kita." "Baik Tuan." Tidak kurang dari 1 juta pasukan bayangan iblis bergerak menyerang pasukan elit klan utama. Pasukan bawahan Chen Wen yang memang sudah di atas angin menjadi lebih santai dalam pertempuran karena datangnya bala bantuan dari pasukan bayangan iblis. Chen Wen tersenyum melihat pasukannya, lalu kembali mengibaskan tangannya mengeluarkan Xiao Kai. "Xiao Kai, tugasmu mengambil semua cincin penyimpanan musuh, awas, jangan salah lagi." "Baik Tuan Muda." Pertempuran itu berlangsung selama beberapa jam, hingga akhirnya semua pasukan elit 4 klan utama habis dibantai pasukan bawahan Chen Wen. Sedangkan saat ini pasukan Chen Wen hanya tersisa 850.000 pasukan, selebihnya tewas. "Tuan Muda, kami telah melaksanakan tugas kami. Baiklah, kalian sekarang masuk dan beristirahatlah." Chen Wen lalu mengibaskan tangannya ke arah semua bawahannya kecuali Loling dan Xiao Kai yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Loling yang berdiri di samping Chen Wen melihat Xiao Kai yang sedang sibuk mengutip cincin penyimpanan musuh. Loling juga mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. 4 hewan iblis tidak membantunya bila hanya luka-luka sedikit saja, sehingga Loling mengalami luka di sekujur tubuhnya, tapi luka tersebut tidak berbahaya. Karena itu memang yang diinginkan oleh Chen Wen untuk melatih fisik Loling, agar menjadi lebih kuat di masa depan. Kembali Chen Wen mengibaskan tangannya untuk menghilangkan formasi yang membungkus mereka. Mayat-mayat yang berada di dalam formasi langsung berhamburan jatuh ke tanah.
Chen Wen melihat Xiao Kai yang telah selesai mengambil semua cincin penyimpanan musuh, lalu mengayunkan telapak tangannya menghadap mayat-mayat itu. Api ilahi langsung keluar dari telapak tangan Chen Wen membakar semua mayat, hingga dalam waktu yang sangat singkat, semuanya menjadi abu. Kalian istirahatlah dan kamu Linger sembuhkanlah dirimu dan berlatihlah bersama hewan iblis agar kamu lebih kuat. Baik Kakak Wen, aku akan berlatih dengan keras. Kedua orang tersebut lalu dimasukkan ke dalam dunia cincin oleh Chen Wen. Di tempat Chen Wen yang jaraknya sudah lebih dari 100 km dari tempat pertempuran antara para patriark klan utama. Tapi di sini juga masih terdengar suara-suara ledakan yang sangat intens. Chen Wen menjadi penasaran. Akhirnya dia pergi dengan menggunakan formasi ilusi dan juga masuk ke dalam ruang kosong. Kemudian Chen Wen mendatangi tempat pertempuran antar patriark klan utama untuk melihat perkembangan pertempuran mereka. Chen Wen sengaja menyembunyikan diri dengan 2 lapis persembunyian, karena kekuatan praktisi yang sedang bertempur lebih kuat dari kekuatannya. Chen Wen menjaga agar keberadaannya tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Chen Wen juga menghilangkan auranya dan juga menekannya sampai sama sekali tidak terasa oleh siapapun. Di arena pertempuran antara patriark 4 klan utama, yaitu patriark dari klan Ji, Chia, Zhou dan Yu sedang berhadapan dengan patriark klan Si yang dibantu oleh seorang petinggi klan Gu yang memiliki ranah keabadian tahap awal, sedangkan para patriark hanyalah ranah dewa ilahi tahap akhir, sedangkan bawahan para patriark yang memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah ikut membantu patriark masing-masing. Pertempuran itu dilakukan dengan patriark klan Si bertarung dengan patriark klan Ji yang dibantu bawahannya yang memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah sebanyak 5 orang. Sedangkan patriark klan Si dibantu oleh bawahannya sebanyak 1 orang, karena bawahannya yang memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah yang lainnya harus berhadapan dengan bawahan patriark klan lainnya. Sedangkan 3 patriark klan Yu, Chia dan Zhou bersama puluhan bawahan mereka yang memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah ikut membantu patriark mereka mengeroyok petinggi klan Gu yang memiliki ranah keabadian. Kekuatan mereka semua di kedua belah pihak tampak berimbang, hanya patriark klan Si saja yang sedikit di bawah angin karena keroyokan dari bawahan patriark klan Ji yang merepotkan. Pertarungan yang mereka lakukan selama beberapa jam ini membuat mereka semua mengalami luka-luka di sekujur tubuh mereka di kedua belah pihak. Sampai saat ini kedua belah pihak seperti berada dalam keadaan buntu, karena selalu berimbang. Kekuatan patriark klan Ji patut dianggap yang terkuat di antara patriark klan utama yang lainnya, karena biarpun dikeroyok sebanyak 6 orang dan di pihaknya hanya 2 orang, tapi kedua orang ini masih dapat bertahan. Untung saja pertempuran dilakukan di langit yang tinggi, itu pun masih juga berdampak pada kota Wugung, hingga memporak-porandakan kota itu. Sedangkan Tuan Kota Wugung telah melarikan diri meninggalkan kotanya, karena dia tidak akan sanggup mendekati pusat pertempuran. Dari jarak yang sangat jauh, terlihat pendaran cahaya dari energi spiritual para patriark yang sedang berlaga. Saat Chen Wen tiba dengan jarak sekitar 2 km, Chen Wen melihat kedua belah pihak telah mengalami luka-luka yang lumayan. Saat ini kedua belah pihak sama-sama menahan serangan mereka, karena sama-sama lelah dan sedang mengumpulkan energi spiritual. Sedangkan para petinggi klan yang ikut membantu tampak sudah ada yang tewas beberapa orang, sisanya sama-sama terluka. Tapi yang banyak tewas berada di pihak petinggi klan Si, karena posisi mereka kalah jauh dari gabungan 4 klan yang lainnya. Apakah hanya begini saja kekuatan gabungan klan terkuat di alam ini? Sekarang kalian akan mati. Mendengar provokasi dari petinggi klan Gu kepada para patriark 4 klan terkuat itu, membuat para patriark menjadi marah. Sambil menggertakkan giginya, mereka menjadi marah dan patriark klan Zhou memberikan aba-aba kepada yang lainnya. Baiklah, sudah saatnya menghilangkan klan Gu dari alam bintang sakti, mari kita serang bersama-sama. Berbagai senjata tingkat suci juga mulai diangkat oleh para patriark klan untuk menyerang musuh. Beberapa petinggi klan yang telah tidak memiliki lawan segera membantu patriark klan Ji untuk menghabisi petinggi klan Si yang membantu patriark klan Si. Berbagai warna cahaya spiritual terus-menerus memancarkan warnanya di pusat pertarungan,
langit juga ikut mendung dan angin bergerak cepat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.